Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di kebun kakao lokal dan saya akan menjawab dua pertanyaan yang sering muncul di video saya tentang pemangkasan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah boleh memangkas tanaman kakao yang lagi berbunga lebat? Jadi jawabannya itu teman-teman boleh. Ya, boleh. Asalkan, nah ini asalkan ya berarti ada tapinya teman-teman. Nah, dengan melihat kondisi dari tanaman kakao tersebut. Nah, misal nih, kita memperhatikan tanaman kakao lagi berbunga lebat di awal musim penghujan. Nah, sementara tanaman kakaonya sendiri belum kita pangkas. Nah, berarti kita boleh melakukan pemangkasan. Nah, alasannya kenapa kita bisa melakukan pemangkasan, karena kalaupun kakao sedang berbunga lebat ya teman-teman, biasanya kalau cabangnya belum beraturan, kemudian kondisi dari tanaman kakaonya itu gelap, minim cahaya yang masuk teman-teman. Kalaupun nanti bunganya ini ada yang jadi pentil teman-teman, maka 90% saya bisa pastikan kalau pentilnya tersebut atau buahnya tersebut bakal menghitam. Nah, kemudian bunga yang keluar teman-teman pada saat kakao belum kita pangkas biasanya juga cenderung berada di tangkai bagian luar juga. Tangkai bagian luar kemudian di tangkai yang ukurannya kecil. Nah biasanya tangkai buah yang keluar di tangkai yang kecil ya teman-teman itu tidak maksimal baik dari segi ukuran buahnya maupun dari ukuran bijinya sendiri. Nah, makanya kalau kakao sedang berbunga lebat, sementara kita belum melakukan pemangkasan sama sekali, usahakan pangkas saja dulu, rapikan cabang-cabangnya supaya bunga yang keluar juga teman-teman itu lebih maksimal. Nah, jadi nanti ketika jadi buah, pasti bakal keluar di batang-batang yang besar atau batang-batang yang memang produktif seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman kalian bisa lihat. Nah, ini kakao lokal yang belum saya pangkas sama sekali. Nah, ini. Jadi memang cabangnya itu tidak beraturan sama sekali, teman-teman. Nah, rata-rata pentil yang keluar itu di bagian-bagian atas. Sementara untuk di bagian bawah ini, teman-teman, di batang utamanya itu masih lumayan kosong. Nah, kemudian teman-teman, ketika nanti ini buahnya besar juga, kalaupun kita tidak pangkas, itu akan mudah dimakan sama hama tikus atau tupai. Nah, jadi kayak apa ya? Kita melihat wah banyak buahnya, tapi mungkin besoknya kita datang sudah dimakan tikus ataupun sudah menghitam. Nah, jadi sebelum buahnya besar teman-teman, sebelum buahnya menyerap nutrisi yang banyak dari tanaman kakao itu sendiri, usahakan teman-teman rapikan saja dulu. Tidak usah khawatir bunga kakao bakal gugur ya. Wajar teman-teman bunga kakao gugur ketika kita pangkas karena ada perubahan cuaca di sekitar kakao tersebut karena mungkin yang sebelumnya gelap, minim cahaya, tiba-tiba sirkulasi udara bagus. Wajar kalau gugur, tapi yakin saya teman-teman yang namanya kakao itu sepanjang tahun pasti bakal berbunga. Nah, ini lihat. Kalau kondisi seperti ini dipertahankan, nah ini bunganya saja tidak maksimal teman-teman lihat. Nah, rata-rata bunganya bakal pertumbuhannya kerdil. Ini kalaupun ada yang jadi pentil ya usaha pasti nanti bakal menghitam juga. Menghitam kalaupun tidak menghitam pasti dimakan tikus. Itu teman-teman alasannya. Jadi silakan melakukan pemangkasan pada saat tanaman kakao lagi berbunga lebat kalau memang belum teman-teman pangkas. Itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah melakukan pemangkasan sementara tanaman kakaonya sedang berbunga lebat? Apakah boleh melakukan pemangkasan? Nah, tergantung dari kondisi tanaman kakao tersebut, teman-teman. Kalau pemangkasan kalian itu bagus, apa ya, memang sesuai dengan SOP, maka dibiarkan saja, teman-teman. Nanti jadi pentil atau sudah besar buahnya, baru dikurangi sedikit beberapa cabangnya untuk mengantisipasi jangan sampai menghitam. Istilahnya pemangkasan pemeliharaan. Nah, teman-teman bisa lihat ini baru sekitar 1 mingguan saya pangkas. Nah, ini masih tetap aman pentilnya. Nah, ini pertanyaan kedua. Kalau kita memangkas kakao pada saat sudah ada pentilnya, apakah pentilnya bakal gugur? Nah, jawabannya teman-teman,
itu akan tetap aman. Tetap aman teman-teman. Tapi memang ada 1-2 buah pasti akan menguning karena faktor pemangkasan yang kita lakukan. Nah, makanya ketika melakukan pemangkasan pada saat kako sedang uh, sedang ada buah pentilnya, jangan terlalu terbuka teman-teman. Usahakan uh, pemangkasan pemeliharaan saja, pemangkasan ringan untuk memastikan kalau pentil buah kakao ini tidak menghitam. Nah, makanya kita atur pencahayaannya, kita atur sirkulasi udaranya supaya pentilnya aman. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kalian melakukan pemangkasan berat, teman-teman, apalagi mungkin di bagian-bagian tengah dari pohon kakaonya kalian pangkas secara terbuka, datang kayak cahaya matahari yang terlalu terik, ya bisa jadi pentilnya bakal gosong, dan bukan hanya pentilnya teman-teman, kulit dari batang kakaonya juga bisa kering. Nah, itu ya teman-teman, 2 pertanyaan yang sering muncul di video saya tentang pemangkasan. Jadi kalau sudah berpentil begini, ya pangkas saja teman-teman. Tapi beda pemangkasan di awal tahun sama pemangkasan pemeliharaan. Kalau pemangkasan pada saat kakao sedang berbunga, itu boleh agak berat teman-teman. Karena memang kita lagi pemangkasan produksi, kita atur bagaimana percabangannya. Nah, kalau sudah banyak pentilan seperti ini teman-teman, itu kita melakukan pemangkasan yang agak-agak ringan saja teman-teman. Jadi agak ringan, kita pastikan kalau tanaman kakao ini tidak terlalu rimbun, kemudian cahaya matahari juga bagus masuk, sirkulasi udara bagus, ya pasti pentilnya bakal tetap aman teman-teman. Ya, tidak bakal layu. Kalaupun layu pasti cuma 1-2 buah saja. Perhatikan saja kalau kalian melakukan pemangkasan. Nah, itu. Nah, selain dari manfaat tersebut teman-teman, akses kalian di kebun ya teman-teman, itu juga bagus. Kalian jalan mungkin melakukan penyemprotan, melakukan perawatan, melakukan pengolesan, kan bagus juga kalau misalkan pemangkasannya bagus, terutama untuk cabang-cabang yang sampai ke tanah. Nah, karena itu akan mengganggu akses kalian ketika melakukan penyemprotan ataupun melakukan panen. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kedua pertanyaan ini, saya rasa ketika kalian mungkin sudah sering ke kebun kakao mengamati, pasti kalian bakal tahu sendiri, oh ternyata tanaman kakao maunya seperti ini. Jadi seiring dengan berjalannya waktu teman-teman, ya pasti kalian bakal paham. Ya. Oke, kita lanjut, kita lihat kondisi dari tanaman kakao ini teman-teman. Nah, saya akan memperlihatkan buat kalian salah satu pohon kakao yang sedang banyak buahnya, tapi saya melakukan pemangkasan pemeliharaan. Kalian bisa lihat kondisi buahnya. Jadi sudah 1 minggu ini pentilnya tetap aman teman-teman. Ini lihat tuh. Jadi aman teman-teman. Tidak usah ragu kalau lagi berpentil seperti untuk melakukan pemangkasan. Karena lebih lebih berpotensi sebenarnya pentil itu akan menjadi hitam ketika kondisi tanaman kakao itu gelap, minim cahaya matahari yang masuk. Hama juga mudah berkembang biak teman-teman. Jadi bukan hanya hama PBK tapi hama tikus, terutama kalau tangkai atau cabang kakaonya saling tumpang tindih, saling bertumpukan, pasti akan sangat disenangi hama tikus teman-teman. Nah ini. Nah makanya begini teman-teman, ketika memang kalian budidaya kakao, usahakan melakukan pemangkasan di awal tahun. Tapi kembali lagi pasti banyak teman-teman yang memiliki kesibukan ya, pekerjaan utama, entah itu pegawai atau karyawan ya teman-teman, yang mungkin tidak punya waktu yang 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 apa ya yang luas ya teman-teman untuk melakukan pemangkasan di awal tahun. Jadi mungkin mengkondisikan dengan kapan hari liburnya, kapan ada cutinya, ya begitu. Nah, kemudian catatan juga teman-teman, ini kan videonya lagi di musim hujan ya teman-teman, lagi di awal musim penghujan awal tahun. Nah untuk pemangkasan di
akhir tahun atau memasuki musim kemarau itu beda lagi teman-teman. Jadi pemangkasannya itu kalau di awal tahun kita melakukan pemangkasan berat ya teman-teman di awal musim penghujan. Kalau memasuki musim kemarau kita cukup melakukan pemangkasan yang ringan-ringan saja, terutama untuk tanaman kakao yang minim pohon pelindung. Nah itu. Jadi beda teman-teman kalau musim kemarau sama musim penghujan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kalaupun teman-teman memiliki saran atau mungkin pengalaman lain dari apa yang saya sampaikan di video ini, mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like videonya, komen, share, dan di subscribe channel Algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.